titik terlemahnya seorang anak itu adalah orang tua. Dan ini yang saya tidak pernah bisa lupa, kalau saya dan kakak itu nebeng di keluarga orang lain untuk diberkati sama pastor. Rasanya tidak punya bapak tuh begini. Bapak itu kan pencari nafkah ya. Sampai kapan sih kok punya mama kan kuat cari nafkah? Jadi kok nggak bisa main-main dengan waktumu gitu. Kok harus jadi kuat kerja keras untuk mama gitu ya. Kok punya bapak nggak ada. Orang tuamu tidak pernah bertanggung jawab atas apa yang menjadi kebobrokan masa muda. Karena masa depan kita tidak ditentukan dari bagaimana keadaan orang tua kita. Mau divorce, mau berpisah, mau broken home. Tapi kehidupan masa depan kita ditentukan dari siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Dan bagaimana keputusan kita di masa depan. Itu kunci. Karena semua tergantung keputusan. Kau mau ikut warisan dosa keluargamu, atau kau mau jadi berkat bagi keluargamu. Itu aja. Angel's Voice. Shalom teman-teman, back to my channel again, Angelica Senggu. Dan thank you so much buat teman-teman semuanya yang sudah like, subscribe, dan terus tekan lonceng notification itu supaya bisa dapatkan hal-hal yang terberkati lewat konten-kontennya Angel's Voice. Terima kasih juga yang buat semua yang sudah share di Facebook atau WhatsApp group. Wah, terima kasih, saya dapat banyak informasi. Kak, tolong dengar ini, kakak punya Angel's Voice yang 1 menit dan juga cerita-ceritanya. Terima kasih banyak. Saya juga mau terima kasih buat bahkan sudah 1000 subscriber. Terima kasih. Yang pasti saya hanya ingin sharing apa yang saya alami, karena saya tidak mau cuman saya yang alami kasih Tuhan yang luar biasa dalam satu hidup, tapi teman-teman juga. Dan terkhusus di hari ini saya pengen sharingkan tentang saya yatim. Dalam Angel's Voice My Story, ini adalah kisah yang benar-benar real yang saya alami, dan saya cuma mau kasih buat teman-teman yang mungkin pernah punya pengalaman ini atau bahkan lebih hancur-hancuran lagi tentang kehidupan sebagai seorang yatim piatu atau bahkan sebagai seorang yatim. Dan ini memang terkhusus saya pengen spesialkan berikan untuk semua keluarga-keluarga hebat dimanapun berada, orang tua hebat, anak-anak hebat, yang dipakai sama Tuhan luar biasa untuk menjadi berkat. Intinya dalam video ini juga saya akan sharingkan tentang keluarga saya. Dan sebelumnya saya selalu bilang sama sapu mama, saya izin share untuk apapun yang menjadi kesaksian dalam keluarga kita, bukan sama sekali untuk membuat aib keluarga, tapi ketika dia bisa jadikan kesaksian yang berharga supaya keluarga-keluarga yang lain diberkati, saya sangat percaya itu sangat being blessing lah ya buat mereka yang mendengarkan, dan semoga ini juga bisa menjadi berkat buat teman-teman. Saya yatim. This is my story, Angel's Voice. Menjadi seorang yatim tuh tidak mungkin orang bilang so bangga ya. Tapi bagi saya sebenarnya harus bilang itu. Kalau Tuhan mengizinkanku seorang yatim gitu, atau yatim piatu, kok harus bangga karena kok punya cerita tersendiri tentang tidak ada orang tua yang membackupmu, tapi ada kasih Tuhan yang membackupmu. Nah teman-teman, singkat cerita adalah kalau saya, umur saya 3 tahun 96, papa saya meninggal, dan saya dan kedua kakak saya serta mama saya harus hidup lebih keras lagi. Khususnya saya lihat mama saya ya. Jadi mama saya itu pejuang yang luar biasa dan wanita yang sangat tegar, sehingga kalau sharing tentang mama itu terkadang saya agak terharu gitu ya, karena saya bisa setegar ini, saya bisa sekuat ini karena sebenarnya ada contoh seorang wanita yang lebih tegar daripada apapun gitu ya. So buat kamu yang mungkin juga ngalamin ya, nggak ada apa-apa, tapi percayalah, kau harus bersyukur punya seorang mama yang hebat. Karena kalau kau sudah tahu kau punya mama itu seperti apa hebatnya, saya cuma mau kasih tahu, setiap detik dia pasti tidak mungkin tidak berpikir gimana caranya dapat uang untuk kasih makan anak-anaknya. Tidak mungkin dia tidak berpikir tentang bagaimana caranya kasih sekolah anak-anaknya. Dan kadang-kadang dia harus mengesampingkan apa yang menjadi dia punya kebutuhan. Nah, itu dia yang bagi saya seorang ibu yang memutuskan untuk menjadi single parents itu
aduh, perempuan yang paling hebat sudah. Salut untuk ibu-ibu yang hebat di luar sana. Dan ketika papa saya meninggal, saya ngalamin itu. Jadi anak yang nggak boleh cengeng gitu, harus kuat ngadepin hidup, harus belajar, harus terus apa ya, terus kuat ngadepin hidup, terus belajar untuk nyenangin orang tua lewat studi, lewat prestasi. Dan kami bertiga itu terlatih untuk bagaimana harus bantu orang tua gitu, harus membanggakan orang tua, karena sosok seorang ayah itu tidak ada. Jadi yang kita perlu banggakan ya mama gitu, bagaimanapun jadi caranya kok harus belajar. Dan mama ini memang orangnya sangat keras gitu ya, bahkan bisa dibilang memang dia sometimes bisa jadi seseorang yang membuat kami tuh emosi begitu. Duh, benci sekali mama tuh sikapnya kayak begini. Nah, teman-teman, hal yang paling puncaknya ya, terkadang kalau saya pikir sebenarnya puncaknya perjalanan saya sebagai seorang yatim adalah ketika mama memutuskan untuk menikah lagi. Wah, itu sebenarnya agak tidak terlalu menyenangkan bagi saya karena tidak suka punya papa tiri. Itu paling tidak suka. Dan kedua kakak saya juga seperti itu, terlebih kakak saya yang pertama. Awalnya kami menolak, tapi dalam perjalanan waktu sebenarnya kita bersyukur, oh Tuhan izinin supaya kita punya papa lagi. Dan orangnya sangat baik, saya sangat bersyukur punya papa seperti dia, papa sambung. Dan memang finally Tuhan tidak mengizinkan lagi, dan akhirnya mama dan papa saya berpisah. And I'm yatim again. Saya bilang, Tuhan telah izinkan saya punya seorang ayah kan dalam hidup nih. Itu hal yang paling bagaimana ya teman-teman. Saya cuma bilang kalau tidak punya papa dan mama itu tidak enak gitu. Saya saja yang tidak punya papa, saya tidak enak, apalagi kamu yang mungkin mengalami ya tidak punya papa dan mama. Aduh, saya yakin itu berat sekali. Jadi jangan pernah sia-siakan. Buat kami yang dengar ini dan kamu punya orang tua yang lengkap, saya cuman bilang satu hal, jangan pernah sia-siakan kopo orang tua. Seburuk-buruk apapun ya, kau punya mama dan papa, bagi saya label orang tua itu tetap ada gitu. Sehancur-hancurnya apapun hal yang pernah kopo orang tua buat kau, label orang tua tolong dicatat ya, tetap ada. Sampai kapanpun dia adalah kopo mama, sampai kapanpun dia adalah kopo bapak, tidak ada yang bisa ngubah itu. Mau kok akhirnya dilemparkan ke keluarga yang lain gitu ya. Oke, itu memang menjadi keluarga barumu. Tapi sampai kapanpun, sejahat-jahat apapun kau punya orang tua yang mungkin sudah buang kau dan sebagainya, dia adalah orang tuamu. Dia adalah papa dan mama kandungmu. Tetap berdoa untuk mereka. Nah, kembali ke sapu cerita teman-teman. Kenapa saya bilang kamu bersyukur sekali kalau kamu punya bapak dan mama. Jadi karena hidup tuh tidak enak sekali ketika kau mau ke gereja misalnya ya. Terus kalau kami di gereja Katolik, saya ingat sekali waktu itu ada hari keluarga, peringatan untuk hari keluarga kudus lah. Itu pastor itu kami biasa memberkati semua keluarga, dan ini yang saya tidak pernah bisa lupa, kalau saya dan kakak itu nebeng di keluarga orang lain untuk diberkati sama pastor. Rasanya tidak punya bapak tuh begini. Bapak itu kan pencari nafkah ya. Sampai kapan sih kok punya mama kan kuat cari nafkah, ya kan? Jadi kok nggak bisa main-main dengan waktumu, gitu. Kok harus jadi anak muda, seorang anak perempuan, karena kami memang semua perempuan ya. Anak perempuan yang kuat, kerja keras untuk dapur mama gitu ya. Kok punya bapak nggak ada. Ekonomi kami dari kecil emang biasa saja gitu ya, maksudnya puji Tuhan dicukupkan Tuhan. Kami harus kerja keras, dan saya bisa lihatlah dari mama saya itu gimana kerja kerasnya. Makanya saya sangat menghargai dia, sangat mencintai dia, betapa luar biasanya perjuangannya dia. Gak punya papa tuh seperti itu, dia itu pencari nafkah, dia yang membuat keluarga bisa kuat gitu. Kalau nggak ada dia, ya mama harus kerja keras di saat dia harus ngurus 3 anak misalnya kayak saya. Semuanya terbagi, dan kami terdidik akhirnya ketika kami besar, kami jadi perempuan yang tegar.
yang harus kerja, perempuan harus cari nafkah juga, perempuan harus pintar gitu. Nah, itu yang saya dapatkan. Puji Tuhannya, kami bersyukur atas keadaan itu. Jadi bersyukurlah teman-teman. Kenapa saya bilang kalian harus bangga? Karena saya sangat percaya seorang anak yatim itu dia tegarnya luar biasa. Bukan cuma yatim, tapi mungkin teman-teman yang piatu juga. Saya cuma mau bilang, kamu adalah orang-orang yang beruntung. Bahwa kamu bisa jadi anak-anak yang tegar, perempuan yang tegar, laki-laki yang tegar untuk menghadapi hidup tanpa seorang ibu atau seorang ayah atau bahkan dua-duanya. Itu banggalah kalau kamu bisa lewati hidup dengan kuat. Tapi ini satu hal yang saya mau bilang teman-teman, bahwa sebenarnya kekuatan kalian itu bukan diperoleh dari kamu kekuatan sendiri, tapi dari kekuatan Tuhan. Yang saya mau sharingkan sama teman-teman saat ini adalah bagaimana kau sebagai seorang yatim atau sebagai seorang piatu atau seorang yatim piatu, kau punya hidup tidak pernah bisa kau andalkan dari orang tua, tapi dari Tuhan. Dan juga buat teman-teman semuanya. Kalau tadi saya bilang titik terlemah seorang anak itu adalah orang tua, that's true. Mungkin kamu juga punya orang tua yang lengkap, tapi minta maaf, Kak, saya broken home. Tapi minta maaf, Kak, saya pu bapak dan mama bercerai. Kau tidak bisa andalkan kau pu bapak dan mama saja. Kau nggak bisa andalkan kau punya keadaan keluarga. Dan ini satu hal yang saya juga mau bilang bahwa kehidupan kau pu orang tua itu tidak pernah menentukan kau punya masa depan. Tapi tidak bisa. Saya lihat sap bapak dan mama tuh berkelahi tiap hari kok, Kaks. Sapu mama tiap hari tinggal dapat pukul. Makanya saya benci sama bapak sampai saat ini. Saya mau jadi laki-laki yang juga bisa main perempuan. Karena saya pernah dapat satu hal dari bapak tuh suka main perempuan. Misalnya, oh, saya tidak akan jadi perempuan kayak sap mama. Kepala jalan dan banyak laki-laki kok. Benar seperti itu. Serahkan, Kaks. Tapi saya mau kasih tahu buat teman-teman ini. Kamu punya hidup, masa mudamu, masa depanmu itu tidak pernah tergantung dari bagaimana kondisi kau bapak dan kau punya mama. Mau sehancur-hancur apapun kau bapak dan kau punya mama kehidupan. Mau berpisah kah, mau broken home, kau bukan anak yang broken. Kau bukan anak yang hancur, saya mau kasih tahu teman-teman. Kenapa? Karena ada yang menjamin kau punya masa depan. Dia. Saya punya prinsip, sekalipun saya punya mama dan bapak bercerai, sekalipun saya sampai detik ini tidak punya bapak, the real father di dalam dunia ini, tidak ada saya punya ayah kandung. Tapi saya mau kasih tahu, saya punya kasih bapak itu full dalam sapu diri. Karena saya punya relasi dengan Tuhan itu kuat. Karena saya mengandalkan Tuhan setiap hari sebagai saya punya bapak yang dengar sapu curhatan, sebagai sapu bapak yang ngelindungin saya dari banyak orang yang mungkin mau celakakan saya, dari banyak orang yang mungkin mau jatuhkan saya sebagai seorang anak yatim. Saya punya bapak yang akan proteksi saya luar biasa. Saya punya bapak yang akan bela saya. Sekalipun mungkin secara real tidak ada, nggak ada papa yang bisa bela ketika kau dijatuhkan. Oke, tidak ada. Tapi saya bisa rasain bagaimana pembelaan Tuhan tuh nyata dalam hidup saya. Mau orang hina sapu keluarga, mau orang hina sapu punya mama, bapak, nasib kami gitu ya sebagai anak-anak yatim. Tapi saya bisa rasain pembelaan Tuhan tuh real sekali buat saya dan sapu kakak-kakak. So teman-teman, saya mau kuatkan buat kamu sekali lagi bahwa even kau punya orang tua berpisah, even kau punya mama ini tidak punya kehidupan yang patut dicontohi, sama sekali tidak punya. Dan kok kepahitan bertahun-tahun dengan kau punya mama. Saya mau kasih tahu teman-teman, saya kepahitan sama mama tuh 13 tahun sama mama. Dan saya pernah bilang sama mama langsung, bahkan di depan sama keluarga-keluarga. Saya bilang begini, Ma, saya itu kepahitan dengan mama. Saya luka batin. Tinggal tiap hari marah saya misalnya. Bicara saya yang tidak anak yang bodoh lah misalnya, anak yang goblok. Saya bilang sama mama, mama gak pantas bilang saya begitu, saya anak yang pintar, saya bilang. Saya kepahitan sama mama saya bertahun-tahun. Dan saya bilang sama mama saya. Tapi apa yang saya dapatkan, misalnya mungkin mama pernah buat salah dalam hal itu ya. Pernah maki saya dan sebagainya. Pernah tidak bisa jadi contoh.
Tapi saya nggak mau memutuskan diri untuk seperti apa yang mama saya lakukan. Saya balik semua kata kutuk itu menjadi kata berkat. Setiap hari misalnya ada hal-hal yang membuat mama saya akhirnya marah. Ya itu pasti ya, orang tua kadang-kadang lagi emosi-emosinya, belum lagi di pikiran dan kehidupan dan sebagainya. Dan mungkin tidak salah bicara seperti itu. Tapi sebagai anak, kok jangan simpan kepahitan terus-terusan. Dan akhirnya aku bilang, sapu hidup akan sama kayak sap mama. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bagi saya, itu ada benarnya, tapi itu ada salahnya. Ada salahnya adalah ketika kau yang buruk kau ikuti. Gitu loh. Percayalah teman-teman, sehancur-hancur apapun kau punya sifat orang tua, tapi kau tidak bisa juga, kau bisa mengubah kehancuran itu jadi berkat lewat kau tindakan, lewat kau punya kelakuan. Dan satu hal yang saya belajar teman-teman, sekalipun saya tidak punya orang tua yang lengkap, dan saya punya mama yang mungkin dalam hal ini dia terkadang otoriter banget untuk saya, suka marah dulu waktu saya kecil. Puji Tuhan sekarang mama sudah dipulihkan. Itu hal yang paling luar biasa yang saya pernah alami, berkat juga ya. Kadang-kadang kalau saya pikir kenapa mama dan papa saya bercerai, kenapa banyak hal yang kami alami dalam keluarga, tapi saya bersyukur itu mendatangkan satu hal bahwa kami banyak dapat pembelajaran. Mama akhirnya sedikit demi sedikit mulai mengikhlaskan, dia mulai dekat sama Tuhan dan jadi sosok yang sangat penuh kasih sekarang. Dia lebih luar biasa tegar. Dan ini yang saya percaya banget untuk kita semua, bahwa ada hal yang Tuhan mau terjadi dalam tubuh keluarga. Ketika mungkin salah satu tidak ada, ketika mungkin dua juga tidak ada, Tuhan itu punya rencana tuh terbaik buat kita. Makanya dia bilang, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan kebaikan, hari depan yang cerah untuk kau dan saya. Dan itu yang saya rasakan. Mungkin Tuhan izinkan kita tidak punya ayah atau ibu, atau dua-duanya, supaya kita ini jadi mutiara yang berharga, diasah benar-benar, dimurnikan benar-benar, dan menjadi seseorang yang tidak gampangan dan tidak murahan. Itu yang saya dapat. Dan saya bersyukur mama juga mengalami itu. Kembali teman-teman, itu yang menjadi prinsip saya. Sehancur-hancur apapun saya punya kehidupan orang tua dan keluarga, mungkin mau broken home, tapi saya tidak broken. Saya tidak hancur. Saya utuh. Saya jadi orang yang punya masa depan yang cerah. Karena masa depan kita tidak ditentukan dari bagaimana keadaan orang tua kita, mau divorce, mau berpisah, mau broken home, tapi kehidupan masa depan kita ditentukan dari siapa yang memegang kendali atas hidup kita dan bagaimana keputusan kita di masa depan. Itu kuncinya. Kalau orang tua saya sudah buang saya dari saya kecil, orang tua saya sudah meninggalkan saya tidak punya dua orang tua lagi, saya tidak punya ayah atau ibu, salah satunya tidak punya. Tapi kalau saya punya keputusan, setiap atau sepanjang hidup saya cuma mau pegang Tuhan saja dalam hidup saya. Saya sangat percaya teman-teman, masa depanmu akan cemerlang. Masa depanmu akan terjamin. Karena Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang memegang kehidupan kita, teman-teman. Saya bersyukur bisa sekolah, bisa sampai saat ini bisa kerja. Saya merasakan kehidupan keluarga yang mungkin goncang. Tapi selama kegoncangan keluarga kami, naik turunnya kehidupan keluarga kami, mulai dari ekonomi, tidak punya seorang ayah dan sebagainya, perceraiannya mama saya bersyukur alami itu. Sehingga saya jadi orang yang tidak pernah menyerah. Tapi saya andalin Tuhan. Teman-teman, pernah melihat mama saya dipukul dipukul di depan saya pernah lihat. Pernah lihat laki-laki yang memainkan perasaan mama saya pernah lihat. Tapi saya memutuskan untuk tidak sama sekali menjadi pembenci. Saya memutuskan untuk tidak jadi perempuan yang kacau. Saya memutuskan untuk tidak jadi perempuan yang hamil di luar nikah. No. Jaga pergaulan saya jaga. Saya benar-benar jaga apa yang menjadi
hal yang Tuhan mau katakan yang terbaik untuk masa depan saya jaga. Saya tidak mau memilih laki-laki yang salah. Semua itu Tuhan izinkan, bukan supaya kita masuk dalam kebobrokan itu, bukan supaya itu masuk di kesalahan orang tua, tidak. Sebenarnya Tuhan izinkan kita lihat. Kalau kadang-kadang ya kita mungkin berpikir, Tuhan ini jahat sekali. Sama masih kecil saja saya bisa lihat satu orang tua berkelahi kayak gitu. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa saya tiap hari lihat dengar satu mama? Tuhan izinkan supaya kau tahu bahwa pilih orang laki-laki itu yang benar. Menikah itu tidak mudah. Jangan asal-asalan. Supaya kau tahu bahwa membangun sebuah keluarga itu tidak mudah. Supaya kau belajar setia dan kau istri. Supaya kau belajar setia dan kau suami kelak. Itu maksud Tuhan. Makanya kenapa saya selalu berdoa begini, Tuhan, saya rindu punya keluarga yang utuh. Saya rindu sama anak-anak kelak ngalamin kasih Bapa yang utuh. Dan kenal Tuhan. Kalau sekarang kok menyalahkan orang tua, aduh, saya nih terdekat sama Tuhan karena dari satu orang tua juga satu keluarga inti, tong tidak pernah berdoa, tong tidak. Itu salah teman-teman. Sekali lagi, bukan kesalahan orang tuamu, kebobrokan masa mudamu, tapi keputusanmu lah yang menentukan itu. So teman-teman, apa yang saya mau sharekan ini adalah mulai sekarang berhenti untuk kepahitan dengan orang tuamu. Saya tahu sekali lagi titik terlemah seorang anak adalah orang tua. Titik terlemahnya seorang anak adalah mama atau depu bapa. Depu bapa yang pukul-pukul dia setiap hari. Itu kalau lihat orang itu ya, misalnya di dalam kerjaan atau pergaulan dia yang paling hebat sudah, dia yang paling sudah. Ibaratnya kalau dalam satu geng itu dia yang paling kuat. Tapi kalau kau sentuh sedikit tentang dia punya ayah, karakter ayahnya terhadap dia, saya sangat percaya mungkin dia punya masa lalu yang buruk dan dia punya bapak yang tinggal pukul dia tiap hari. Atau dia punya mama dan sebagainya. Itu akan sangat nampak. Ya kan teman-teman? Saya juga berani share ini juga karena dalam pelayanan saya biasa melayani anak-anak muda. Pernah kami membuat satu pengalaman, saya pernah ngikut satu retret, kami jadi panitianya di situ. Singkat cerita adalah dalam satu momen worship leader kami ketika mimpin sesi itu, ini dari setiap sesi ini yang menarik. Jadi ini kan kebanyakan anak-anak muda dan anak SMA. Untuk dengarkan satu sesi, dua sesi dulu kadang-kadang mengantuk. Tapi sesi ini tuh beda. Entah kenapa pada waktu worship leader ini dia terdorong untuk hadirkan satu hal untuk menyadarkan anak-anak muda ini tentang orang tua mereka. Jadi waktu itu ketika si worship leader ini dia pujian, kemudian dia dapat satu hal yang satu rema dari Tuhan bahwa banyak anak-anak di retret kami pada waktu itu yang kepahitan sama orang tuanya. Dan ketika diucapkan satu persatu untuk kami yang mungkin pernah ngalamin beratnya apa ya, dipukul sama orang tua, ditinggalkan sama orang tua. Dan pada waktu itu worship leader tiba-tiba dia dapat rema begini, karena ketika kami sharing pas evaluasi dia bilang tidak tahu apa saja, tiba-tiba Tuhan dorong saya untuk bawa anak-anak ini untuk lebih lagi mengaku di hadapan Tuhan bahwa mereka punya banyak kepahitan dengan orang tua. Dan dalam sekejap teman-teman, itu saya tidak tipu itu kalau kamu ada di situ kamu bisa merinding juga, karena mereka menangis histeris ketika dibilang ampuni orang tuamu, ampuni mamamu, ampuni bapamu. Mungkin mereka pernah lontarkan kata yang bilang kata-kata yang jahat, mungkin itu langsung menangis semuanya menangis. Kemudian kami hadirkan sosok ayah dan ibu yang adalah guru mereka untuk kemudian mereka peluk. Bayangkan mereka adalah ibu mereka, dan saya mengamati mereka semua minta maaf dengan kata, minta maaf, saya benci sebenarnya sama mama, saya benci sebenarnya sama papa. Pada waktu itu teman-teman, saya benar-benar merasa juga kilas balik saya yang kepahitan sama orang tua. Benar ya, anak itu titik terlemahnya adalah orang tua gitu. Waduh,
hancur-hancurannya dia di masa kecilnya itu menentukan seperti apa dia di masa depannya. Kalau dia nggak pegang Tuhan sebagai jurumudi hidupnya, dia bisa benar-benar menjadi orang yang kehilangan arah. Dalam beberapa anak muda yang selalu sharing sama saya dan pernah saya dampingi, tahu tidak apa kata-kata mereka terhadap orang tua mereka? Kaks, saya ingin bunuh sapu mama. Tahu tidak, Kaks? Saya ingin bunuh sapu bapak. Tahu tidak, Kaks? Sampai detik yang ada ini, saya tidak pernah bicara sama sapu bapak. Sampai detik yang ada ini, saya tidak bisa ampuni sapu bapak. Jadi ketika saya lihat dengar kata-kata itu, saya bisa bayangkan hati seorang anak itu bagaimana. Saya tahu teman-teman mungkin yang juga nonton ini mungkin ngalamin ya, orang tua yang benar-benar tidak bisa menjadi contoh dalam hidup mereka. Yang saya memkuatkan teman-teman saat ini adalah ampuni mereka. Ampuni dan terus doakan orang tua. Sejahat apapun yang telah mereka buat kok, ampuni mereka. Saya ingat pada waktu saya kepahitan sama mama saya dan akhirnya Tuhan ubah saya. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dalam hati saya. Tuhan bilang setiap hari doakan mamamu. Teman-teman tahu dalam sabya pokok doa itu selalu yang pertama adalah saya doakan sapu mama. Itu yang paling utama. Di balik beberapa poin ke bawah yang itu adalah mungkin menikah dan sebagainya. Tapi itu poin pertama adalah sapu mama. Dalam sapu hidup, apa yang saya doakan adalah dia punya kebahagiaan. Seburuk apapun yang mungkin dia pernah buat sama saya, Tuhan taruh dalam hati untuk coba doakan dia. Dan saya ingat sebelum mama dipulihkan, saya doa tuh begini teman-teman. Saya doa, Tuhan, mama kembali mengenal Tuhan. Dan dalam setiap doa tuh saya selalu membayangkan mama tuh sedang angkat tangan dan memuji Tuhan. Dia sedang doa dalam hadirat Tuhan. Itu yang saya selalu bayangkan ketika saya doa. Nah teman-teman mungkin juga bisa melakukan ini gitu ya. Teman-teman coba bisa untuk berdoa untuk orang tuamu yang selama ini kau sakit hati padanya. Tetap berdoa, percaya Tuhan akan ubahkan hati orang tuamu dan kau akan bisa lihat pemulihan dalam keluarga. Dan teman-teman yang the last but not the least, terakhir dari saya adalah saya ingin bilang bahwa ini saatnya kok jadi berkat dalam keluarga. Sekarang begini, ketika kau sudah lihat kau punya keluarga seperti itu, saya sangat percaya image orang di luar sana tentang kau punya keluarga, image-nya pasti buruk. Pasti dong bicara kau mama, dong bicara kau bapak. Kau pasti pernah mengalami ini. Saya pernah sangat mengalami itu. Bahkan realnya, saya pernah goncengan sama mama baru. Orang ini, dia dari atas mobil, dia bicara sapu mama. Udah teriak di depan orang banyak keburukannya sapu mama. Dan itu saya tidak pernah lupa. Dan kemudian pada waktu itu saya pernah antar sapu mama untuk kita pergi berdoa. Waktu itu ada kegiatan ibadah. Dan singkat cerita sapu mama ini disuruh pimpin doa. Tapi saya dengar sangat jelas ada satu orang bilang gini, jangan suruh dia berdoa, dia tertawa berdoa. Karena saya punya mama yang punya keputusan yang salah pada waktu itu memang untuk pada waktu itu memang mama saya dibicarakan banyak orang. Banyak sekali yang bicara. Dan sakit banget ketika keluarga itu dibicarakan. Sangat malu pasti. Tapi ini yang bisa kau lakukan teman-teman. Jadilah berkat dalam keluarga. Firman Tuhan tuh bilang gini, satu orang diselamatkan, seisi rumah itu juga diselamatkan. Dan saya sangat percaya ini firman Tuhan ini bukan cuma tentang kehidupan kekal gitu ya. Ketika kau diselamatkan, kau kenal Tuhan, seluruh
keluargamu juga akan kenal Tuhan dan sebagainya. Bukan cuman itu. Tapi ketika kau bisa jadi terang di tengah kau punya keluarga yang gelap, saya sangat percaya keluargamu akan diselamatkan. Mungkin kau punya orang tua saat ini jadi bahan pembicaraan banyak orang karena dia punya dosa atau karena dia punya kelakuan. Tapi kau bisa hadir di situ untuk membuat nama baik keluargamu. Saya sangat percaya banyak hati anak-anak yang terluka, rasa malu dengan depan orang tua. Tapi jangan kau rasa malu, kau harus bangkit, kau harus jadi berkat untuk keluarga. Teruskan studimu, jangan jadi hancur di masa mudamu. Kau banggakan kau keluarga. Saya mau kasih tahu teman-teman, ketika mama saya bercerai, mama saya meninggalkan, dia sempat juga memang ada dalam jalur yang tidak benar gitu ya. Mama saya kemudian pada ada waktu di mana mama saya tidak mengenal Tuhan dan sebagainya. Itu jadi banyak perbincangan banyak orang. Tapi saat ini ketika depo anak-anak sudah studi, sudah selesai, sudah berhasil, anak-anaknya bisa jadi orang, saya sangat percaya bahwa saya punya orang tua itu image-nya dinaikkan. Dia menjadi orang yang bangga sekali. Orang banyak akan melihat siapa mamanya dia, bagaimana mamanya dia. Oke, mungkin mamanya buruk atau bapaknya punya keburukan, tapi lihat anak-anaknya. Anak-anaknya berhasil semuanya. Jangan sampai orang bilang, begitu sudah lihat orang tua saja atau lihat saja. No, teman-teman harus jadi beda. Kok harus jadi bikin gini? Iya ya, dia punya keluarga tuh begini. Tapi lihat depan anak-anak berhasil. Depan anak-anak pintar. Depan anak-anak menjadi orang. Orang gak akan lihat kok punya mama punya keadaan seperti apa, kok bapak punya keadaan seperti apa. Mau pemabuk kah, isap ganja kah, atau apakah, bercerai kah. Tapi Tuhan akan menunjukkan berkatnya lewat kau. Kau akan jadi terang buat kau keluarga. Itu yang saya dapat teman-teman. Bahkan ada seorang yang bilang begini, diberkatilah ibu yang mengandung kau. Kok mama tuh pasti bangga sekali sama kau Kok mama tuh beruntung sekali punya anak seperti. Kata-kata itu yang dikeluarkan. Saya cuma bilang gini, praise the Lord. Saya sangat bersyukur sama Tuhan karena saya jadi berkat dan bukan kutuk dalam keluarga. Sekali lagi, teman-teman, jangan warisi dosa keluargamu, tapi engkaulah yang harus jadi warisan berkat untuk keluargamu. Bagi saya, sekali lagi, keputusanmu untuk menjadi warisan berkat dalam keluargamu dimulai dari ketika engkau mau ngandalin siapa. Ketika hidupmu mau engkau taruh kepada siapa. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Andalkan Dia yang tahu masa depan. Firman Tuhan bilang begini, sekalipun ayah ibuku meninggalkanku, tapi Tuhan itu menyambutku. Percayalah saat ini Dia sedang menunggumu untuk menyerahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Mungkin saat ini kau bilang, Kaksa sudah terlanjur hancur di saat masa muda. Karena sapu mama dan bapak saya lihat begitu, jadi saya pikir sapu hidup juga kan tidak ada harapan. No, tidak ada kata terlambat. Kau bisa ubah saat ini juga. Berikan kau hidup sama Tuhan. Ubah semua apa yang buruk. Ampuni kau orang tua terlebih dahulu. Jadi sumber berkat untuk kau punya keluarga. Kau yang belum selesaikan studi, saya cuma mau kasih tahu, selesaikan studi. Itu hal yang paling dasar yang seorang anak bisa lakukan. Kau gak bisa bayar kau punya orang tua dengan sejumlah uang kalau kau gak bisa berhasil dulu dalam pendidikan. Itu bagi saya. Kejar kau cita-cita. Lanjutkan passionmu. Kak, bagaimana saya tidak punya uang untuk pendidikan? Saat ini kerja. Andalkan Tuhan. Saya sangat percaya akan ada waktu di mana kau bisa belajar. Kau punya pendidikan, kau jadi sarjana mungkin. Lakukan yang terbaik. Jangan malas-malasan. Buat kamu juga yang punya orang tua, saya cuma bilang,
bersyukur. Bersyukur sekali. Jangan pernah melawan orang tua. Selama saya mungkin pernah dimaki sama sapu mama, saya tidak pernah keluarkan satu kata makian pun untuk sapu mama. Selama saya dipukul sama sapu mama, atau saya pernah rasa bahwa mama kayaknya tidak ada buat saya nggak pernah sekalipun mencoba untuk menolak apa yang menjadi dia punya permintaan. Kayak rasa untuk, misalnya saat ini, Angel, mama butuh ini. Saya bilang, dulu saja kau pukul-pukul saya tuh. Tidak akan. Saya nggak pernah keluarkan kata itu. Karena bagi saya, label orang tua adalah label yang Tuhan kasih buat mereka, untuk saya. Mereka mau mengandung saya, mereka mau membesarkan saya. Itu sudah sangat berharga. Apa yang saya bisa kasih buat mereka saat ini adalah kebahagiaan, bukan nama buruk. Saya harus jadi kebanggaan buat mereka. Saya harus jadi anak yang sekali lagi menjadi warisan berkat, bukan jadi pembawa kutuk dalam keluarga. Mari teman-teman, buat kami yang dengar ini, saya minta maaf kalau mungkin agak sedikit penuh dengan air mata. Tapi jujur saya sharing ini real dari saya punya hati. Saya sangat mengasihi semua anak-anak yang mungkin mereka mengalami hal yang sama dengan saya. Seorang yatim, seorang piatu, seorang yatim piatu. Seorang yang kayaknya tidak bisa lagi berharap dan depan orang tua. Kamu punya harapan satu-satunya cuma sama Tuhan. Saya bisa sampai seperti ini teman-teman. Saya cuma mau kasih tahu. Karena saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan Yesus yang menguatkan saya setiap hari. Menjadi saya punya Bapa dalam saya punya keterpurukan sebagai seorang anak. Tuhan yang menguatkan saya untuk terus bisa menjadi anak muda yang berhasil dalam studi saya, dalam pekerjaan saya bisa memberkati keluarga. Karena Tuhan. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkanku, tapi Tuhan menyambutku. Itu the real. Dan saya sangat percaya bahwa kamu juga akan, setelah nonton video ini, kamu juga akan mengambil suatu keputusan bahwa siapa yang kamu pegang sebagai jurumudi saat ini. Apakah Tuhan atau kamu punya keputusan? Saya sangat mengasihi anak-anak yang luar biasa, harus bekerja keras karena orang tua tidak ada. Itu saya sangat ancungin jempol. Bagi saya luar biasa. Dia punya kekuatan hanya Tuhan. Tuhan yang menguatkan kamu. Jangan ambil keputusan yang salah dengan menyalahkan. Sapu orang tua begini, sapu papa begini, sapu mama begini, makanya saya jadi begini. Itu salah. Sekali lagi, kau punya masa depan ditentukan dari kau punya keputusan dan siapa yang kau andalkan. Ketika kau andalkan kau diri, saya sangat tidak yakin kau bisa melewatinya. Tapi ketika kau andalkan Tuhan dan kau buat keputusan saat ini, bahwa kau akan jadi apa di masa mudamu. Saya mau jadi baik, saya mau jadi anak yang diberkati. Kau akan jadi itu. Kau akan pasti menjadi itu. Semangat buat teman-teman, dan pastinya sekali lagi semoga Angel's Voice My Story ini bisa being blessing buat kalian, menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Tuhan memberkati dan tetap bangga sebagai seorang yatim, sebagai seorang piatu ataupun yatim piatu. Kamu tetap berharga di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Mungkin ini juga menjadi kamu punya ayat hafalan di Mazmur 27 ayat 10. Kalau teman-teman mau lihat lagi, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku, tetapi Tuhan menyambutku. Tuhan Yesus memberkati.
God bless you. Teman-teman, terima kasih sudah tonton Sapu channel YouTube. Jangan lupa subscribe dan juga tekan lonceng ini. Oke, semoga selalu memberkati kamu semua. God bless you.